Salam sehat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, brothers and sisters yang saya hormati. Pada hari ini saya akan bicara mengenai karantina sebagian atau partially lockdown. Ya. Karantina, saya pakai istilah ini karena itu ada di dalam undang-undang karantina kita. Ya. Kalau lockdown tidak ada di dalam undang-undang karantina kita. Tapi maksudnya kurang lebih sama. Saya membicarakan sekarang tentang karantina sebagiannya. Ini adalah gambaran manusia orang-orang dalam keadaan sehat semuanya. Kita melakukan upaya-upaya seperti di bawah ini adalah untuk menjaga agar ledakan pasien tidak sampai melampaui kemampuan rumah sakit untuk merawatnya sehingga terjadi banyak hal-hal yang negatif. Kita akan membuat dengan upaya-upaya yang saya terangkan sebentar lagi agar kurva jumlah pasien ini ada di bawah kemampuan rumah sakit. Karena tiap wilayah mempunyai kemampuan maksimal untuk rumah sakit ya. Dalam keadaan ini adalah satu skema di public health yang menunjukkan keseimbangan antara host, agent, dan environment. Host adalah manusianya, agent adalah COVID-nya, environment adalah lingkungannya ya. Itu dalam keadaan keseimbangan seperti ini ya. Intervensi ya. Ada wabah, kita harus mengintervensi hostnya, environment-nya juga harus digeser ke sana, agent-nya harus dikurangi, artinya diberi obat, sehingga agent-nya naik ke atas, host-nya ke bawah, kita menang di dalam epidemi ini. Host, apa yang harus kita lakukan untuk intervensi host ya? Adalah pertama, kita harus memperkuat semua orang-orang yang ada di sekitar pasien-pasien maupun sekitar diri kita sendiri. Semua harus minum vitamin C atau antioksidan yang lain yang tersedia ya. Harus cuci tangan, kita sudah tahu itu semua. Akhirnya harus pakai masker, kita sudah tahu semua. Nah, ini yang belum kita ketahui mungkin partially lockdown atau karantina sebagian ya. Kalau untuk para petugas medis yang berhubungan langsung dengan para penderita COVID-19 adalah kita harus melakukan jalan precaution yang sebaik-baiknya ya. Yang paling penting adalah melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi yang harus dilakukan oleh para pengambil keputusan maupun para media untuk mengubah paradigma yang salah bahwa yang positif itu berbahaya, yang positif adalah sehat sebenarnya, yang negatif yang harus kita jaga baik-baik. Bagaimana intervensi terhadap host yang lain adalah ini salah satunya adalah masker. Ya. Masker itu beda fungsinya antara yang dipakai untuk orang sehat maupun orang sakit. Untuk orang sakit tentu saja menjaga supaya cairan tubuh dari hidung maupun mulut itu tidak keluar dari tempatnya. Sedangkan bagi orang sehat lain, titik masuk ataupun port entry daripada virus ini hanya 3 tempat atau 5 lubang, mata kiri, mata kanan, hidung kiri, hidung kanan, mulut. 5 titik itu harus dijaga baik-baik dengan masker dan dengan Google atau kacamata yang menjaga mata. Mengapa? Karena jangan sampai kita secara refleks kita mengaruh hidung kita ataupun mata kita itu sudah langsung tertahan ada maskernya ya, ada Google-nya sehingga kita tidak bisa memasukkan virus COVID itu ke dalam tubuh kita. Hanya untuk menjaga. Tapi kalau untuk pasien yang positif itu lain. Lalu bagaimana intervensi terhadap agent untuk memperlemahnya adalah afigan, hidroksikloroquine maupun antioksidan lainnya yang para klinisi jauh lebih tahu daripada saya, mereka yang akan mengobati orang-orang tersebut ya. Environment bagaimana? Environment, semua bahwa besar di dunia, mulai dari Wuhan, mulai dari Iran, Italia, Amerika, semua berada di garis 40 derajat bintang utara ke atas. Tapi kenapa Jepang tidak terkena? Karena di Jepang sudah ada budaya untuk memakai masker di musim dingin, ada juga kebiasaan cuci tangan, ada juga dalam memberi hormat, mereka hanya membungkuk, tidak melakukan kontak langsung, dan tangan kita yang mungkin tercemar dengan virus COVID digosokkan ke mata dan sebagainya karena sudah dilindungi ya. Mereka tidak memakai Google, mungkin itu satu-satunya tempat yang masih bisa masuk adalah ke matanya ya.
Lalu social distancing juga termasuk salah satu daripada environment. Jangan sampai kita menulari orang ya. Social distancing adalah demikian. Sampai saat ini diketahui bahwa virus ini menular lewat droplet infection. Nah, droplet infection ini maksimum katanya sampai 1,5 meter. Sehingga dari penelitian-penelitian di Wuhan yang ada di lantai itu banyak sekali komponen-komponen RNA, partikel-partikel RNA yang berhamburan di lantai maupun di tempat-tempat yang banyak orangnya, depan-depan pintu lift maupun di tempat berganti pakaian, itu ada di lantai semua. Sehingga kalau kita pulang dan sebagainya, nomor satu, bersihkanlah tapak kaki kita dengan sabun saja sudah cukup ya. Nah, inilah yang kita belum ketahui ya, atau belum dilaksanakan. Partial lockdown atau karantina sebagian. Kita tahu bahwa orang-orang yang meninggal di puncak daripada piramid ini adalah para lansia dan penyakit komorbid. Jadi mereka lah yang harus dilindungi. Jadi sebagai garda ke depan yang ada di sini adalah orang-orang yang tanpa gejala tapi COVID sudah positif, maupun kita sebagai orang-orang sehat bahwa COVID negatif maupun gejala negatif harus menjaga agar orang-orang tua kita ini tidak terkena penyakit COVID. Kenapa? Kalau kena penyakit COVID, mereka tidak punya antibodi untuk meneruskan hidupnya. Kalau di antara mereka yang masih di lingkungan kita yang COVID negatif, kemudian sakit, mereka harus lompat ke atas, harus masuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun mereka harus dijaga agar jangan sampai mereka tertular penyakit-penyakit lain di rumah sakit karena mereka tidak mempunyai antibodi yang cukup kuat. Demikian juga sampai ke ICU juga harus dapat kamar-kamar isolasi yang baik agar mereka tidak terkena ya. ICU kalau sudah parah, rumah sakit rujukan atau Wisma Atlet dan karantina mandiri. Dan ada yang paling penting, bahwa sebagian dari kita itu masih COVID negatif, belum punya antibodi. Jadi kita sebaiknya stay at home bagi para lansia, dan kita yang masih sehat, kita boleh keluar untuk interaksi dengan orang-orang yang sudah COVID, sehingga kita juga tertular mungkin, sehingga kita menjadi COVID positif. Nah, pengertian positif itu sekarang masih salah, bahwa mereka dianggap sebagai orang-orang yang terstigmatisasi, jadi mereka harus dilindungi juga orang-orang yang positif. Nah, yang bagi negatif itu yang paling ditakutkan, ya, paling ditakutkan. Kenapa? Karena mereka kalau orang-orang tua itu justru harus dilindungi. Mereka tidak akan jadi positif karena sudah tua, sudah lansia. Dites berapa kali pun akan tetap negatif karena kemampuan membentuk antibodinya sudah sangat minim. Ya. Yang partial lockdown ini adalah orang-orang ini dari puncak sini sampai ke bawah harus kita lindungi para orang tua, para kakek nenek kita dan keluarga-keluarga kita yang sudah berumur lanjut harus dijaga. Jangan sampai mereka harus naik terus sampai ke ICU. Jadi garda terdepan adalah kita semua. Kita harus menjaga mereka, dan garda terakhir yang menjaga agar para pasien ini tidak sampai ke ICU dan dari ICU tidak meninggal, itu adalah tugas daripada dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. Mungkin sekian saudara-saudara dan brothers and sister. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share, dan jangan lupa membunyikan belnya. Terima kasih.